Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Jannah, kelas 4B, NIM 19010606, mata kuliah Multimedia. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA. Apa sih yang dimaksud dengan hakikat IPA? IPA kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam dan dikenal juga dengan istilah sains. Hakikat hakikat IPA merupakan ilmu pengetahuan tentang gejala alam yang dituangkan berupa fakta, konsep, prinsip, dan hukum yang teruji kebenarannya melalui suatu rangkaian dan kegiatan dalam metode ilmiah. Produk sains. Sains sebagai disiplin ilmu disebut produk sains karena isinya merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik yang berupa fakta dan kegiatan analitik yang berupa konsep, prinsip, hukum, dan teori. Dan di sini juga dapat dijelaskan fakta merupakan sains yang paling dasar, hasil observasi secara intensif dan kontinu, dan pernyataan tentang benda yang benar-benar ada atau peristiwa yang sungguh terjadi. Contohnya, gula rasanya manis, air membeku pada suhu 0 derajat, dan ular termasuk reptil. Konsep merupakan suatu definisi atau penjelasan dan mempersatukan fakta-fakta sains yang saling berhubungan. Contohnya, hewan berdarah dingin adalah hewan yang menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungannya. Gas adalah zat yang bentuk dan volumenya dapat berubah. Prinsip. Prinsip merupakan generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA, kumpulan sejumlah besar fakta atau penjelasan saling keterhubungan sejumlah fakta. Contohnya, udara yang dipanaskan memuai. Hukum merupakan prinsip yang bersifat spesifik, sudah diterima kebenarannya meskipun tentatif, tapi mempunyai daya uji yang kuat sehingga dapat bertahan dalam waktu yang relatif lama. Ciri khasnya hukum ditunjukkan oleh A. Bersifat lebih kekal karena lelah berkali-kali mengalami pengujian. B. Penghususannya dalam menunjukkan variabel. Contohnya hukum HOAM dan hukum Mendel. Dan yang terakhir yaitu teori. Teori ini merupakan tentang berbagai prinsip yang dapat menjelaskan dan meramalkan fenomena alam dan dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Contohnya teori atom. Bagaimana kekekalan massa baik sebelum reaksi maupun setelah reaksi. Di sini pun ada juga keterampilan proses sains. Pengkajian sains dari segi proses disebut juga keterampilan proses. Sains adalah sejumlah keterampilan untuk mengkaji fenomena alam dengan cara-cara tertentu untuk memperoleh ilmu dan pengembangan ilmu itu selanjutnya, dan merupakan perubahan dalam dimensi efektif dan fisikomotor, yakni sejauh mana siswa mengalami kemajuan dalam proses sains yang antara lain meliputi kemajuan observasi, klasifikasi, kuantifikasi, inferensi, komunikasi, dan proses lainnya. Ada juga seorang ilmuwan menggunakan cara khusus untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Sikap ilmiah. Sikap ilmiah merupakan proses sains agar menghasilkan produk yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, perlu dilandasi dengan sikap yang ilmiah. Beberapa kriteria yang termasuk sikap ilmiah utama dalam proses sains: objektif, jujur, berpikir ke depan, teliti, kritis, disiplin, tanggung jawab, keingintahuan, dan terbuka. Ciri-ciri IPA sebagai ilmu.
Ilmu pengetahuan memiliki objek kajian, memiliki metode, bersifat sistematis, bersifat universal, bersifat objektif, bersifat analitis. Di sini juga terdapat cabang-cabang IPA. Cabang-cabang IPA terbagi menjadi 3, yaitu fisika, ilmu yang mempelajari faktor abiotik meliputi wujud sifat dan peristiwa alam. Yang kedua, biotik, ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, kimia, ilmu yang mempelajari zat yang terkandung dalam komponen biotik maupun abiotik. Metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan metode yang secara sistematis digunakan para ilmuwan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Dan metode ilmiah juga merupakan gabungan antara pola pikir induktif dan deduktif. Selanjutnya, adapun karakteristik metode ilmiah terbagi menjadi 5, yaitu kritis analitis, objektif, logis, konseptual, dan empiris. Langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama, observasi, merumuskan masalah, hipotesis, eksperimen, mengolah dan menganalisis data, penarikan kesimpulan, publikasikan hasil. Adapun aspek sains terbagi menjadi 4. Sains sebagai institusi. Sains sebagai institusi diartikan sebagai suatu kelembagaan imaginer, kelembagaan dari bidang profesi tertentu seperti halnya bidang profesi, bidang kedokteran, bidang pendidikan, dan sebagainya. Contohnya, di saat orang bertanya, "Anda bekerja di mana?" Maka yang ditanya itu menjawab di bidang sains. Sains sebagai suatu metode adalah suatu hal yang abstrak, merupakan suatu konsepsi, dan merupakan metode sains itu sendiri juga bukan merupakan hal yang tetap, karena pengertiannya berkembang sesuai dengan perkembangan sejarah. Jadi metode sains merupakan suatu proses yang masih terus berubah dan terdiri dari sejumlah kegiatan baik mental maupun manual, termaksud di dalamnya observasi, eksperimentasi, klasifikasi, pengukuran, dan sebagainya. Dan yang terakhir, metode ilmiah. Sains sebagai kumpulan pengetahuan dapat dipandang sebagai suatu kumpulan pengetahuan sains, tidak sama seperti pengetahuan agama atau kesenian. Dan yang terakhir di sini, sains sebagai faktor pengembangan produksi. Sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan dan sikap, sains adalah sebagai alat untuk menguasai alam dan untuk memberikan sumbangan bagi kesejahteraan umat manusia. Sebagai contoh adalah keuntungan uang yang didapat dari sains dan teknologinya di bidang kesehatan dan industri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi